Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita Waalaikumsalam. semua. Terima kasih atas kesediaan waktu Ibu Hetifa, Ibu Dr. Hetifa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Terima kasih kepada Bu Teti Kadi dan Pak Haryanto Kadi yang sudah memfasilitasi acara ini. Terima kasih Pak Junaidi Burhan yang sudah menyiapkan waktunya, dan Pak Muler Sagala, juga Ananda Kaniska yang memantau, yang jadi pemantau ya, pemantau atau membantu teknikal. Baiklah Ibu dan Bapak semua, saya mulai dengan presentasi yang seperti ini. Ini presentasi seperti ini. Peragaan slide dari awal. Ya. Terlihat Bu ya? Bagus Pak. Oke. Ini nama yayasan kita ini Yayasan Mestika Litarata Indonesia. Berdebatnya agak panjang juga sampai ketemu ini. Ini Bagus. kita utamanya bakal mendirikan ini Jakarta Digital University. Ini kita ganti lambangnya, lambang dengan mestika. Kalau Monas lambangnya emas. Nah, ya emas. Ini mestika ya. Jadi yayasan kita ini diketuai oleh Dr. Junaini Gani, FCB ARB, MCI ARB. Ini ketua pembina, ketua Dewan Pengurus Dr. Agus Panar Sukri, MSc. Sedangkan ketua Dewan Pengurus saya sendiri, Almizan. Ini sekretarisnya Pak Muler Sagala, SIMM, dan Edmalia Rohmani, Bendahara Umum. Ini nggak bisa hadir karena dia jadi pembawa acara di pertemuan seni malam ini. Oh ya. Mudah-mudahan lain waktu bisa. Dan apa itu namanya, keanggota lengkap yayasan ini seperti ini: Ketua Pak Junaidi Gani, ya, anggota Ibu Santi Lisana SIMBA, anggota Profesor Dr. Ulmi Purwandari, ini dari Universitas Trunojoyo Madura, Profesor Dr. Fuad Abdurrahman dari Universitas Sriwijaya Palembang, Associate Profesor Dr. Jarod S. Suroso, MN, ini dari BINUS, Anton Eka Saputra, SE, SMA, MH, ini Mandiri, Bank Mandiri Medan, dan dosen dari beberapa perguruan tinggi dan universitas di Medan. Dr. Mavrin TF Sitorus ini pensiunan dari Institut Pertanian Bogor, sekarang partnernya BUMN Pangan. Dr. Insinyur Yati Mariati MSI ini adalah pensiunan pegawai negeri yang diperbantukan pada Universitas Sahid dan Universitas Bayangkara. Kemudian ada Dr. Sulandri Nuryadin, MPD LC Perang, ini dari Universitas Negeri Jakarta, yang dulunya itu. Maaf. Dewan Pengurus saya sendiri, ini Pak Haryanto Kadi. Ini a long time friend. Maaf Bu, saya minum dulu. Ayo mari Bapak, kita sama-sama minum. Maaf, minum dulu ini. Betul Pak, kita harus banyak minum ini sekarang. Pak Haryanto Kadi ini teman lama ya. Teman lama, berangkatnya ke Amerika sama-sama satu pesawat, tinggalnya satu apartemen. Ya, kemudian beliau pindah ke Baylor, Texas. Saya pindah ke Ohio waktu itu. Pak Purwoko ini Kementerian Keuangan juga, ini bagian IT sama dengan Pak Muller. Ini tenaga IT kita dulu. Kalau Pak Purwoko ini alumni dari Kanada. Kemudian ada Septian Reno Widianto, ini dia sarjana IT. Ini gelarnya di IT semua. Ini. Kemudian ada Pak Nuroso Lulus Wahyudi, ini pensiunan Kementerian Keuangan juga, sama-sama satu pesawat udara dengan kami ke Amerika dengan Pak Haryanto Kadi.
Ini Edmalia Rohmani, ini tenaga yang sangat muda, alumni STAN, umurnya masih sangat-sangat muda ini. Kemudian ada Epi Lisdiana Kartono, ini masih relatif muda juga. Dia ini wakil dari OBS, Overseas Business School dari UK, United Kingdom. Dewan pengawasnya Dr. Agus Panasukri, ini alumni Jepang. Kemudian anggota ini Associate Professor Dr. Insinyur Judaini Burhan, MSc, IPM, AER. Ini lama menjadi dekan di Fakultas Teknik Universitas di Malaysia. Anaknya mulai taman kanak-kanak sampai dapat master itu dari Malaysia. Sekarang tapi kerja di Indonesia. Anaknya ini dulu lebih paham bahasa Melayu daripada bahasa Indonesia. Kemudian ada Dr. Dedi Supriyadi Brataksuma, ini pensiunan pegawai negeri juga. Sekarang mengajar di Universitas Esa Unggul. Nah, organisasi Jakarta Digital University ini kita buat sangat efisien. Rektor langsung membawai kepala prodi. Kemudian ada penasehat, ada majelis penasehat ini, ada majelis penasehat ini yang kita bicarakan nanti ini. Kemudian ada Yudin Pengembangan dan sangat efisien. Kalau universitas biasa itu tenaga administrasi dan tenaga ini ratusan orang. Kalau kita hanya beberapa orang, karena semuanya online dan semua otomatis dan menggunakan artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan. Misi Jakarta Digital University. Ini ada teman yang masuk baru lagi. Ada Pak Agus Panarsukri yang masuk lagi. Oke. Misi digital Jakarta Digital University ini ada seperti ini. Kita akan menyediakan kursus singkat, diploma, sarjana, dan pasca sarjana dengan biaya relatif sangat murah, kurang dari 10% dibandingkan dengan universitas konvensional offline. Dan juga kita sedang meramu sehingga alumni kita itu memiliki integritas yang tinggi, kreativitas, etos kerja, knowledge, dan analytical skill. Program kita itu ada diploma dan strata, mulai dari energi baru dan terbarukan, smart farming, computer dan data science, matematika dan statistika, ekonomi dan bisnis, kebijakan publik, ilmu hukum, dan bahasa. Kursus singkat itu bahasa Prancis, ini udah siap. Karena Dr. Sulandri Nuryadin itu doktornya itu di bidang bahasa Prancis dan sekarang aktif mengajar di beberapa lembaga kursus bahasa Prancis di Jakarta. Bahasa Arab, bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, Indonesia. Kemudian ada Learning Management System. Ini kita tanggal 13 tadi ada workshop untuk dosen dan calon dosen JDU. Jumlahnya 23 orang. Itu gratis 2 kali pertemuan. Kalau ini berhasil kita mau berbayar ala kadarnya lah ya. Kemudian ada kursus leadership dan karakter building, sama polanya. Pertamanya kita buat gratis dulu, kemudian berbayar. Public speaking juga polanya hampir sama, gratis dan kemudian berbayar. Kalau jalannya lancar. Nah, kemudian ini kita agak jauh dikit ke belakang, itu McKinsey Global ini memproyeksikan Indonesia itu akan menjadi top 7 ekonomi dunia di tahun 2030. Tapi salah satu syaratnya itu ada 155 juta tenaga terdidik. Sayangnya di tahun 2018 itu baru ada sekitar 65 juta. Jadi sebenarnya kita kekurangan 90 juta tenaga terdidik. Kemudian perbandingan biaya kuliah kampus fisik, kampus yang biasa dengan kampus virtual. Kalau kampus fisik ini uang kuliahnya,
uang kuliahnya, UKT per tahun itu 50 juta untuk S1, 70 juta untuk S2. Sedangkan kampus virtual seperti JDU, untuk S1-nya cukup 5 juta satu semesternya. Dan untuk S2-nya cukup 7 juta. Biaya kuliah sampai selesai, kampus fisik itu untuk S1-nya sekitar 200 juta, sedangkan S2-nya 140 juta. Sedangkan kampus virtual seperti JDU, S1-nya cukup 20 juta sampai selesai. Sedangkan S2-nya 14 juta. Jadi sangat-sangat murah. Ya, karena biaya investasinya relatif hanya untuk IT dan Internet of Things. Nggak perlu bangun gedung yang mewah, nggak perlu beli lahan, nggak perlu lain-lain. Itu semuanya serba online dan serba kecerdasan buatan. Ini skenario operasional JDU 5 tahun pertama. Ini bukan 4 tahun pertama. Kami memproyeksikan itu akan surplus 6,78 miliar, hampir 7 miliar ya, dengan pendapatan 16 miliar dan pengeluaran investasi hampir 10 miliar. Tapi asumsi yang digunakan itu berhasil menerima 70, cukup 70 peserta didik di tahun pertama. Nggak perlu ribuan, apalagi puluhan. Tapi konsisten ya, penerimaan peserta didik meningkat 30% setiap tahun. Biaya kuliah S1 hingga selesai 40 juta. Tapi ada caveat emptornya ini. Ini kita asumsikan biaya pengurusan izin operasional dan akreditasinya terjangkau. Nah ini agak unpredictable dan penuh romantikanya. Bisa cepat, murah, bisa lama, mahal. Nah ini tergantung public relation kita ini berkomunikasi. Jadi nggak begitu predictable. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang, seberapa realistikkah skenario itu? Skenario 90 mahasiswa baru di tahun pertama, 30% pertumbuhan setiap tahun, UKT 10 juta per tahun. Nah, ini realistis. Kalau yang biaya 10 juta ini realistis, sudah kita hitung. Ini. Yang dua ini 90 mahasiswa baru di tahun pertama, 30% pertumbuhan setiap tahun ini tidak begitu jelas. Untuk memperjelasnya seperti ini. Kita lihat peserta didik ya, pasar pendidikan di Indonesia itu tinggi sekali ya, ada 45,3 juta orang. 7,1 di perguruan tinggi. Ini maaf, ini saya mau mindahkan bar peserta ini. 7,1 di perguruan tinggi, 4,8 di SMA, 4,9 juta di SMK, SMP 10 juta, SD 25, juta. Jadi jumlah seluruh peserta itu 45,3 juta. Ini Bank Dunia menulis gini, with 60 million students, 4 million teachers, and 565,000 schools, Indonesia has the largest education system in Southeast Asia and the fourth largest in the world after China, India, and United States. Jadi keempat terbesar sesudah Amerika, India, sesudah China, India, dan United States. Pasar pendidikan Indonesia itu sangat besar. Jadi potensi JDU dengan kata lain ya, skenario 30%, 90 itu hampir nyata di sini. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, jumlah mahasiswa di 13 PTS Jabotabek ya, tahun 2019. Ini mungkin jarang yang mendengar ada Universitas Pamulang, tapi jumlah mahasiswanya paling banyak, 74.000. Ada BINUS, ini di bawah itu 42.000. Ada lagi mungkin jarang yang mendengar, Universitas Indraprasta. Ini di Pasar Minggu, 42.000 mahasiswanya.
Trisakti ini udah jauh kedodoran, 22.000. Pakuan, nah ini Bogor. tempat Pak Junaidi Burhan yang ngajar sekarang 20.000 mahasiswanya. Hmm. Untar yang kita sudah kenal itu mahasiswanya hanya 15.000, Pancasila 13.000, Atmajaya 13.000, Unkris 11.000, Mustopo 9.000, UPI 7.000, 6.000, 6.000. Pesan yang disampaikan di sini adalah begini, mahasiswa menyerbu universitas ini karena biaya kuliahnya murah, di bawah 10 juta satu tahun. Dan mereka ini sudah mendapat akreditasi. Itu faktor yang paling penting. Jadi yang diperhatikan oleh mahasiswa kita itu kualitas dalam artian pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akreditasi, dan biaya kuliahnya. Itu kira-kira pertimbangan mereka memilih universitas ini. Nah, kemudian ada dua kunci keberhasilan JDU. Kualitas tinggi, biaya bersaing, sangat murah. Dalam diskusi kita banyak beberapa teman itu baru klaim kualitas tinggi, belum ada buktinya. Kalau biaya bersaing, oke lah dibilang ya, dihitung-hitungannya wajar. Karena investasi kita sangat-sangat rendah. Nah, apakah mungkin JDU nanti berhasil membuat kualitas yang tinggi? Coba kita lihat seperti ini. Ya. Ini ada 4 kunci jaminan kualitas. Ya. Pertama, kurikulum. Kurikulum ini bisa dikembangkan oleh tim pengembang kurikulum JDU. Karena dunia sudah terintegrasi, ini baik secara nasional maupun internasional, tim pengembang kurikulum ini tidak akan mengalami kesulitan besar untuk menciptakan kurikulum terbaru, kurikulum yang modern, yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Sedangkan dosen yang baik itu tergantung dari pendidikan, pengalaman, fleksibilitas. Ya. Pendidikan anggota-anggota forum kita tuh ada 50 orang, itu semuanya S2 ke atas. Pengalaman lebih dari 10 tahun. Saya mengajar 17 tahun. Ini Bang Muller ini 20 tahun. Pak Arianto Kadi mungkin udah lebih dari 30 tahun. Sejak masih S1 dulu ngajar di Universitas Parahyangan Bandung. Fleksibilitas, ya gampang kita cari dosen yang fleksibel. Dia bisa di Universitas Trunojoyo, bisa di Medan, Nomensen, bisa di Aceh, di mana saja, kapan saja di seluruh dunia. Jadi kualitas dosen pun juga tidak akan begitu sukar untuk mendapatkannya. Kemudian integritas. Nah, integritas ini penting, ini dibuat ini governance-nya sehingga alumni kita itu bukan ijazah saja, tapi mereka itu memiliki integritas. Dalam artian JDU akan menerapkan kebijakan-kebijakan sehingga ijazah-ijazah itu sangat terpercaya. Dan ini gampang dilaksanakan karena JDU biaya investasinya rendah. Tidak perlu mahasiswa yang puluhan ribu, ya seperti itu. 70.000 nggak perlu. Mahasiswa 90 aja sudah visible deh, apalagi 100-200 mahasiswa. Ya. Jadi JDU tidak akan takut mahasiswanya kabur kalau tegas. Kalau yang nggak lulus, ya nggak lulus. Kalau yang dapat A, dapat A. Yang dapat B, dapat B. Dapat C, dapat C. Kalau saya ngajar dulu, saya dimarahin oleh ketua yayasan. Mahasiswanya kok banyak dapat C. Ini yang goblok ini bapak atau mahasiswanya. Nah ini akhirnya sudah 3 kali ujian nggak lulus, mahasiswanya dipanggil juga lulus. Ya udah lulusin aja lah. Keadaannya demikian. Kemudian salah satu lagi yang menentukan kualitas itu adalah teknologi pendidikan. Dan sekarang tersedia dengan gampang. Dan biaya yang sangat murah juga. Nah, teknologi pendidikan itu ada 3 yang penting. Pertama, cloud computing. Yang kedua, internet provider. Ketiga, learning management system. Cloud computing ini yang sangat terkenal ini Alibaba Cloud. Ini biayanya fleksibel ya, cloud. Itu kalau kita bayar mahal, pemakaiannya mahal, berat biayanya ditambah dikit. Kalau ringan biayanya ringan. Dan 24 jam dari mana saja. Cloud-nya sebenarnya nggak di angkasa benar. Ini servernya untuk Asia Tenggara di Singapura rasanya. Kemudian ada Google Cloud ini juga. Google Cloud ini juga. Dan sekarang menurut Pak Arianto Kadi,
Telkom atau Indosat itu karena komplain dari Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, mau buat cloud juga. Pak Erick Thohir komplain. Waktu Asian Games dulu dia terpaksa berlangganan Alibaba Cloud. Ya, jadi Telkom nggak punya bisnis cloud ini. Ini sangat membantu. Ya, kecepatan pemrosesan teknologi. Universitas digital wajib membeli lisensi cloud. Apakah kita akan beli lisensi Alibaba, Google, atau Telkom? Kita lebih senangnya Telkom, sepanjang sudah sebaik Alibaba atau Google. Nah, sedangkan provider internet fiber optik di Indonesia cukup bagus. Itu IndiHome itu kecepatan minimumnya 10 Mbps. Seperti yang saya pakai sekarang 10 Mbps itu udah sangat stabil ya untuk rumah, dan untuk keperluan sekarang udah cukup. Maksimumnya 300. Oh, ini super kuat. Ini untuk universitas mungkin cukup 40 atau 50, ya jauh lebih. Ini menjangkau 486 kabupaten kota, hampir seluruhnya. Kalau di Jawa ini desa-desa ini semuanya udah terjangkau. Ada teman kita dari Jawa Tengah itu, Pak Nur Razuki itu dari desa, kalau kita ada webinar di alumni Habibie itu selalu datang. Dia ada di desa itu, dia pakai IndiHome juga. Kemudian ada Max, ada My Republic, ada TV Plus, ada First Media. Ini yang paling besar ya, internet provider. Jadi universitas digital juga sudah didukung oleh provider internet fiber optik di Indonesia. Nah, sedangkan LMS itu sangat dibutuhkan, karena dengan LMS ya mahasiswa dan dosen bisa mengajar kapan saja dan dari mana saja. Ini yang paling terkenal untuk pendidikan juga. Itu ada Moodle, ada Talent LMS. Sedangkan Chlorine ini kalau nggak salah di farmasi ini ada bidang-bidang tertentu, ada kedokteran, ada yang lain. Tapi kalau untuk pendidikan dua utama ini, Moodle dan Talent LMS. Moodle kita kemarin sudah workshop tanggal 13 ya, diikutin oleh 23 orang dosen dan calon dosen dari JDU. Kemudian berikutnya tanggal 20 bakal ada sesi kedua. Kemudian kita merancang supaya paket kita itu berbayar murah ya, kira-kira untuk membayar biaya overhead dari kita, biaya yang murah-murah saja itu 100.000 atau 50.000 mungkin ya. Kemudian cerita dari gelar online ini sebenarnya sudah lama itu ya. Sudah dari tahun 2012. Ini didirikan oleh dua orang ini. Ibu ini namanya Daphne Koller dan bapak ini namanya Andrew Ng. Ini jelas ya. Ng ini siapa? Koller ini kalau ini orang ini Hebrew, Yahudi. Mereka kabur dari Stanford University dan membuat aplikasi sendiri. Mungkin karena merasa perlu kebebasan dan fleksibilitas daripada bergabung di Stanford, ya, universitas yang terkenal di Amerika, di dunia itu, mereka membuat aplikasi tersendiri. Mereka mulai tahun 2012, tapi kelihatannya mereka itu menjalin hubungan baik dengan Stanford, walaupun sudah mengundurkan diri. Langganan pertama mereka adalah Stanford sendiri, Michigan University, dan Pennsylvania State University. Yang menariknya valuasi dari MMOC ini ada 2,5 miliar di tahun 2020. Jadi sekitar 30 triliun rupiah. Ini sebanding dengan orang nomor kaya berapa ya? Kalau di Indonesia ini kira-kira aset sekitar 30 triliun itu. Nah, sebelum ini, sebelum pandemi, sebenarnya ada yang membuat proyeksi education market, pasar pendidikan ini, tahun 2025, 4 tahun lagi itu akan mencapai 350 miliar US dollar atau mendekati 5.000 triliun, sekitar hampir
kurang dari 2 kali APBN kita, saya kira. Nyatanya ini melonjak, ya. Ini proyeksi ini dibuat sebelum pandemi. Sewaktu pandemi melonjak 640% untuk Coursera dan 400% untuk Udemy. Ya, demikian fantastis apa itu namanya kegiatan atau pasar pendidikan online ini di Amerika, UK, dan Australia. Nah, jadi berdasarkan paparan di situ, ya Jakarta Digital University sangat siap sekali untuk menyediakan pendidikan jenjang diploma, strata 1, strata 2, dan pasca sarjana dengan biaya yang sangat murah dan kualitas yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari universitas biasa. Walaupun demikian, ya ini hal yang baru bagi kita di Indonesia. Pemahaman masyarakat itu masih sangat awam, ya, terutama anak-anak itu senangnya mereka kalau tamat SMA ke universitas biasa, senang gabung dengan temannya. Itu saudara saya, keponakan saya ini kalau ditanya enggak mau online itu enggak. Jadi perlu sosialisasi dan pemahaman terutama dilakukan public relation dari tokoh-tokoh masyarakat dan selebritas nasional. Ya. Jadi kami malam ini juga ini menawarkan kepada Ibu Hetifah, ya Ibu Dr. Hetifah Saifuddin untuk bergabung dengan JDU mungkin sebagai anggota majelis penasehat atau yang lain-lain atau ya terserah, itu gampang fleksibel saja. Kalaupun nanti alhamdulillah Ibu Hetifah jadi anggota majelis penasehat kita, tugas utamanya itu adalah memberikan arahan, perencanaan dan pengawasan strategis dalam kerangka menuju visi top 7 ekonomi Indonesia tahun 2030. Kira-kira itu yang kami harapkan. Apapun keputusan Ibu Hetifah kami serahkan kepada beliau. Ya, bergabung itu sangat kita harapkan. Belum dulu, enggak apa-apa. Ya, paling tidak kita sudah menjadi saudara malam ini. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih juga pada Pak Haryanto Kadi, Ibu Teti Kadi yang sudah memfasilitasi Ibu Dr. Hetifah Saifuddin untuk ya bincang-bincang ala kadarnya dengan kita malam ini. Nah, ini terima kasih. Saya ini lupa, ini harus dibuat dalam bahasa Indonesia jangan dengan bahasa Perancis segalanya. Bahasa Indonesia kan banyak sekali, bahasa Batak, Sunda. Ini lagi dicari ini. Atur nuhun. Saya ketemunya ini saja ya. Saya kira itu dari saya, Bu Hetifah. Sebelum ini mungkin ada tambahan dari Pak Agus Panarsukri, ini Ketua Dewan Pengawas kita, atau Pak Anton, yang menyempatkan waktu dari Medan. Biasanya pegawai bank itu sangat sukar sekali. Pak Anton ini terhitung hanya beberapa kali bisa hadir di acara kita. Alhamdulillah malam ini karena mau ketemu dengan Ibu Hetifah, Pak Anton juga datang. Silakan Pak Agus Panar atau Pak Anton dulu. Mau menambahkan? Silakan. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Bu Dr. Hetifah, semoga masih ingat ya. Masih ingat saya. Kenal rupanya. Ya, dulu saya mendapatkan testimoni dari Bu Dr. Hetifah atau tentang proyek perubahan saya di LIPI waktu Di LIPI. Ya, semoga waktu itu saya ada di sehat. komisi 10 atau di komisi lain ya? Saya lupa. 10 ya? 2017 sudah di komisi 10 apa Bu Hetifah pernah di komisi? Mungkin saya di komisi 2 ya waktu itu ya. Jadi justru bukan waktu bukan di pendidikan. Ya. Ala kulli hal, semoga tetap sehat dan tetap semangat Bu Dr. Hetifah, dan ini ada Pak Al dan para pegiat JDU. Dan saya memang ini ya kenal dengan Pak Al Mizan karena sesama peneliti, dan beliau setelah pensiun ini aktif di dunia perzuman atau di dunia digital, dan termasuk Mr. Muller, Pak Haryanto Kadi, apalagi Mr. Junaidi,
Ini para pegiat yang sebenarnya generasi kolonial nih Bu Hetifah. Generasi Generasi, yang sudah penuh dengan pengalaman. iya, generasi kolonial tapi mau Tapi mencoba semangatnya memberi, tetap mengikuti perkembangan zaman. ya, mau memberi servis kepada generasi milenial melalui digital university. Tadi mungkin Pak Al telah memberikan banyak ini ya promosi bagaimana kita semua akan bermigrasi ke dunia digital. Dan JDU ini bagi saya pribadi yang diajak untuk memikirkannya dan mencoba mewujudkannya ini dari sisi teknologi atau dosennya, bahkan juga mungkin investornya, saya tidak khawatir dengan itu. Tetapi justru ada satu poin yang perlu kita pikirkan bersama adalah ini ya, objek para mahasiswa. Walaupun tadi Pak Al menyebutkan 70 atau 90 yang pertama sebagai kelinci percobaan, ini mungkin mencarinya tidak mudah, apalagi kalau kita sendiri tidak menyediakan ada anak-anak kita yang kita jeblosin ke dalam JDU begitu ya sebagai objek percobaan, karena dimanapun perlu ada objek yang menjadi kelinci percobaan di periode awal. Sebagus apapun sistem atau mesinnya, tapi kalau input dan outputnya itu nanti tidak bisa kita awasi, ya mesin itu tidak bisa dikatakan bagus begitu. Jadi mungkin nanti Bu Hetifah bisa memberikan masukan-masukan bagaimana sebenarnya mencari objek pertama, objek penderita pertama yang menjadi kelinci percobaan yang akan mendapatkan transformasi pendidikan, karena pendidikan itu bukan sekedar mencetak sarjana, tapi ada namanya Bu Hetifah ini mungkin ahlinya ya, bagaimana visi misi pendidikan itu tetap harus berjalan, yaitu karakter bangsa, kemudian juga siap di tahun 2030 juga bahkan satu abad kemerdekaan yang 2045 yang kita menjadi negara maju, menjadi modern dan sejahtera, makmur begitu ya, menjadi kekuatan ekonomi 40 yang keempat di dunia. Ini kan perlu persyaratan-persyaratan yang perlu kita siapkan. Bahkan kalau di Google dan di beberapa perusahaan besar itu kan mereka tidak memerlukan ijazah ya. Bullshit dengan ijazah itu. Kalian ijazahnya apapun kalau tidak punya suatu kompetensi yang diperlukan oleh Google, nggak ada artinya. Karena banyak orang yang punya kompetensi tapi nggak berijazah, hanya selembar sertifikat dia pernah ikut pelatihan apa, workshop apa, dan itu memang sangat diperlukan. Nah, itulah yang lebih dicari oleh Google gitu ya. Jadi mungkin memang eranya bukan era mempelajari semua hal, tetapi adalah sangat spesifik kompetensi teknis yang memang itu sangat langka dan dibutuhkan oleh masa depan kita, karena banyak sekali pekerjaan yang hilang karena bisa digantikan oleh AI. Nah, ini mungkin salah satu pemikiran ini para generasi kolonial tak sebut ini untuk memberikan pelayanan generasi milenial menuju bonus demografi 2030 dan satu abad kemerdekaan di tahun 2045. Itu mungkin tambahan dari saya, Bu Dr. Hetifah. Semoga berkenan membackup dan memperkuat tim JDU ini sehingga bisa bersama-sama kita berkontribusi menyiapkan 10 tahun dan 25 tahun mendatang. Terima kasih Pak Al dan Bu. Terima kasih banyak. Pak Agus selalu tegas ya, dan langsung, tidak Cocok ada jadi pengawas, cocok. Apa ada tambahan dari Pak Anton? Halo Pak Anton. Siap, Kang Al. Halo, Pak Anton, silakan. Wah. Pak Anton lagi di Medan ini. Ya, betul Bu Hetifah. Waduh. Udah kangen sama durian Medan nih. Ya, boleh Bu, kapan mampir ke Medan? Ada rencana mungkin di akhir bulan ini Boleh, ada Bu. kemungkinan kita ke Medan. Kalau Ibu kunjungan kerja boleh nanti kita kawanin Bu atau Siap. pribadi. Nah, bagus. Silakan Pak Anton. Ya, Waalaikumsalam. Ini Bapak Ibu, saya bilang Bapak Ibu senior saya di JDU, Bu Hetifah, Pak Arianto Kadi, ada Bu Teti Kadi Bawono.
Mas Agus Vanar Sukri, Abang Damuler sama Pak Junaidi Burhan dan Kang Al. Ya mohon maaf dulu pertama saya kebetulan gini Bu Hetifah, saya selain dosen juga saya bekerja di Bank Mandiri di Medan Bu. Jadi karena saya juga jadi banker, otomatis saya sibuknya lebih di perbankan. Cuman saya di hari Sabtu Minggu memang saya mengajar gitu kan sebagai dosen paruh waktu di Medan gitu kan Bu. Jadi memang ini terus terang Bu Hetifah, kenapa saya tertarik dengan konsep Mas Agus, Kang Al, dan para senior, karena saya juga dosen online di UT, Bu Hetifah. Sekarang saya sudah hampir 3 tahun ini juga sudah jadi praktisi sebagai dosen yang mengajar secara tidak langsung di universitas terbuka atau istilahnya tutorial online Bu. Jadi karena saya sudah merasakan dulu Bu kuliah baik secara offline, saya alumni Pajajaran Bu di Bandung, dan memang saya asli Bandung sebenarnya Bu. Saya alumni SMA 3 Bandung gitu ya Bu ya. Sama sama anak saya dong. Kampung saya aslinya di Bandung Bu, cuman karena saya di Medan aja saya saat ini berdinas di Medan gitu kan. Jadi memang saya merasakan Bu betapa bedanya kuliah di Pajajaran dengan di universitas terbuka gitu kan Bu. Kebetulan saya alumni Unpad dan UT, dan sekarang saya akhirnya mengajar di UT dan saya mengajar di Nomensen Medan Bu UHN. Jadi sekarang saya merasakan memang cara mengajar kita secara online dan offline itu berbeda Bu. Karena itu saya mencoba kemarin diskusi dengan Kang Al bahwa memang saya hanya sharing pengalaman kemarin memang Bu bahwa ini Kang Al, kalau saya dulu di pelosok, saya belajarnya dulu seperti ini, dan sekarang saya ngajari mahasiswa UT di seluruh pelosok negeri di luar negeri yang mayoritas TKW ya Bu Hetifah ya. Saya punya mahasiswa TKW di Jepang, di Singapura, di Malaysia. Itu rata-rata yang saya hargai adalah semangatnya Bu Hetifah. Jadi saya terus terang Bu, kenapa saya ingin mewujudkan JDO ini, bahwa saya yakin Bu, memang UT sudah bagus, tapi perlu ada semacam pembanding Bu. Karena gini Bu, yang saya rasakan adalah sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen di UT, kemarin Badan Akreditasi Nasional kita sempat kesulitan ketika mengakreditasi universitas terbuka Bu. Mungkin jadi catatan bahwa selama ini mereka memverifikasi universitas yang terbiasa dengan konsep kegiatan kuliah ya Bu Hetifah gitu dengan itu biasa saja gitu. Mungkin mereka biasa mensurvei ITB, Unpad, STAN, UI itu karena mereka sudah terbiasa dengan pola-pola pengajaran yang seperti itu Bu. Tetapi ketika mereka memverifikasi kegiatan aktivitas kuliah di universitas terbuka, sekarang ahli-ahli asesor dari Ban PT agak kesulitan, jadi agak lama gitu ya Bu ya. Nah, ini kebetulan momentumnya sudah ada Bu, karena Ban PT sudah memberikan penilaian baik secara universitas maupun program studi kepada universitas terbuka Bu. Jadi saya yakin apabila nanti JDU ke depan ingin menjadi mitra seperti UT gitu kan Bu, ingin segera Bu, misalkan mendapatkan akreditasi dari Ban PT, saya yakin asesor sudah nggak kaget lagi gitu kan Bu. Karena selama ini mereka culture shock, biasanya memverifikasi kampus yang ada borangnya, ada mahasiswa, ada dosen. Ini kok yang ada cuman tenaga pendidikan dan kependidikan, serta mahasiswanya kok nggak nampak gitu ya Bu ya, kurang lebih. Padahal mahasiswa di universitas terbuka adalah mahasiswa terbanyak se-Indonesia, dan PTN yang paling saya bilang paling tersebar dan mahasiswanya juga di mana-mana ya Bu ya gitu. Hingga saya dengar konsep dari Kang Al yang pengalaman di Amerika, Mas Agus yang dari Jepang, bahwa memang ternyata konsep seperti UT ini tidak hanya diwujudkan oleh pemerintah, tapi juga oleh pihak-pihak yang peduli, dalam arti kata stakeholder yang mungkin istilahnya bukan dari jalur pemerintah. Kenapa Bu? Yang saya rasakan adalah di UT karena milik pemerintah Bu, terlalu banyak ya, mohon maaf ya Bu ya, semacam birokrasi gitu loh. Jadi saya merasakan ketika saya berdinas di Bank Mandiri Aceh Tengah Bu, di Takengon, itu sekitar 8 jam dari Banda Aceh, saya harus ujian jauh-jauh di Banda Aceh gitu Bu. Kenapa? Di Aceh Tengah sendiri ketika itu untuk jurusan yang saya ambil yaitu jurusan akuntansi,
mereka tidak mengadakan ujian akhir semester di sana. Jadi saya harus gitu kan Bu, harus naik mobil dulu 8 jam hanya untuk ujian akhir semester gitu kan Bu. Iya. Jadi yang saya lihat adalah Padahal udah berbasis digital kan harusnya. betul Bu. Jadi saya bilang mereka terlalu saklek Belum. dan kaku gitu Bu. Karena mereka bilang UT ini kampus milik pemerintah, milik negara. Jadi kalau kita istilahnya Bu belum ada kerjasama, berarti istilahnya tuh Bu dinas pendidikan di kabupaten kota itu atau yang sekarang mungkin jadi subcabang dinas pendidikan ya Bu ya. Karena dinas pendidikan sekarang di provinsi, sedangkan di kota kabupaten adalah cabangnya. Nah, dinas cabang itu yang saya lihat masih belum bisa menopang dinas pendidikan yang ada di provinsi yang bekerja sama biasanya dengan UPDJJ UP di seluruh Indonesia. Nah, mungkin dengan JDU ini Bu, nah birokrasi itu yang bisa kita pangkas dan mungkin bisa lebih lincah istilah Kang Al itu sama Mas AFS, Agus Fanar gitu kan. Jadi kita bisa istilahnya itu Bu, mungkin apa ya Bu ya, bisa lebih banyak menjaring yang istilahnya siswa yang mungkin bila agak kesulitan dilayani oleh pihak UT gitu Bu. Karena yang saya tahu pihak UT ini harus terbatas, dia baru ada pendidik layanan Bu Etifah kalau ada kerjasama atau MOU dengan dinas pendidikan atau cabang dinas pendidikan kabupaten kota setempat. Dan Indonesia ini kan sangat luas wilayahnya Bu. Jadi saya bilang aja di pelosok Aceh yang saya pernah dinas di sana 4 tahun, itu saya rasakan Bu betapa jomplangnya pendidikan di sana gitu kan Bu. Jadi jadi mereka Bu terus terang mereka mau bermimpi untuk kuliah di Pajajaran atau di ITB itu sangat, atau mungkin kampus-kampus PTN favorit di Jawa itu buat mereka sangat berat gitu Bu, karena untuk tembus ke Unsiah Banda Aceh aja mereka sangat istilahnya tuh gimana ya Bu, ya miris gitu. Jadi karena itulah Bu, ketika saya melihat sangat jauh gitu jomplang tingkat pendidikannya, jadi yang saya lihat yang di sana maju itu adalah kampus-kampus apa ya Bu namanya, milik kedinasan ya Bu, seperti STPDN. Itu mungkin mereka masih berani gitu Bu, dengan alasan di sini kan ada Pemda, pasti kita bisa. Tapi milik Kemendikbud Bu, seperti misalkan ITB, Unpad, UI, Gama gitu Bu, ataupun Unair, ITS, mereka sama sekali nggak ini gitu loh Bu, nggak apa ya, untuk bermimpi saja nggak berani gitu Bu. Nah ini yang saya istilahnya sangat sedih gitu Bu, bahwa waduh sekarang saya juga menjadi dosen, saya ingin ada pemerataan yang lebih buat generasi muda, teman-teman kita yang masih sekolah gitu Bu. Jadi mereka tidak berpikiran ya udahlah, mana kampus yang bisa terima saya, itu yang terima saya. Padahal sebenarnya potensi kita sangat besar dan luas. Jadi maksudnya kalau memang mereka tidak terfasilitasi dengan alasan jarak dan waktu, mungkin bisa kita fasilitasi melalui kualitas yang sama, melalui program JDU ini gitu Bu. Mungkin itu Bu yang bisa saya tambahkan. Kalau memang nanti ke Medan, mohon dikabari aja Bu Etifah. Insya Allah. Pasti. Terima kasih Pak Anton. Duren Medan sangat hebat. Keren. Apa ada tambahan dari teman lain, dari Mas Hari, dari Kang Junaidi Buda, Bang Muller? Apa ada tambahan lagi? Mungkin dari saya barangkali Pak Al. Oh silakan Mas Haryanto Kadi. Mas Hari. Ya, ini saya dari sudut pandang mahasiswanya untuk JDU ini. Nah, sebetulnya Bu Hetifah sejak tahun 91 saya tuh sudah mulai mengajar di keuangan daerah di seluruh Indonesia, keliling-keliling begitu ya, termasuk juga kepada DPRD, tapi urusannya dengan masalah ekonomi keuangan begitu ya. Nah sekarang ini kalau kita perhatikan ini sudah sampai ke desa, ada keuangan desa, ada juga BUMDes, Badan Usaha Milik Desa begitu ya, yang perkembangannya luar biasa sekali. Sampai sekarang ini sudah mencapai BUMDes itu 50.000 BUMDes se-Indonesia begitu ya. Nah, kesulitan yang mereka rasakan sekarang ini karena mereka kalau ada BUMDes itu mereka harus membuat laporan keuangannya yang diberikan standar oleh Kementerian Desa. Nah, masalahnya kalau mereka bikin laporan keuangan itu dengan manual itu sulit sekali. Kalau mereka bikin dengan Excel begitu itu tidak mudah. Nah, saya mencoba juga dikaitkan dengan JDU ini gitu ya.
Makanya nanti di JDU juga ada pelatihan-pelatihan ya yang katakanlah cuma seminggu atau yang 2 minggu begitu. Nah, ini akan saya upayakan untuk pelatihan untuk sistem akuntansinya untuk BUMDes gitu, bikin laporan keuangan. Nah, caranya adalah memang saya sudah bikin aplikasinya, nah, tinggal mengajar pada mereka. Nah, syaratnya nanti kalau mereka menjadi mahasiswa di JDU, ya, jadi mereka ikut itu nanti mereka akan mendapatkan aplikasi itu gratis. Saya berikan pada mereka satu persatu begitu. Ya, kemarin saja waktu saya pada pelatihan itu di Indragiri Hilir itu, yang tempatnya di Pekanbaru, nah itu saya mengajar tuh 30 orang. Ternyata 30 orang itu adalah pendamping di kecamatan. Nah, jadi mereka itu minta belajar tentang satu aplikasi keuangan untuk BUMDes yang mereka nantinya akan mengajar ke desa-desa begitu ya, ke BUMDes-BUMDes itu sendiri. Nah, ini kan juga satu hal yang luar biasa. Kan satu sisi kebutuhan mendesak, di lain sisi juga kalau mereka menghendaki itu semua juga biaya juga tidak murah. Ya, sebagai satu gambaran sekarang ini kalau mereka ingin mendapatkan aplikasi yang katakanlah itu dianggap resmi oleh pemerintah, mereka harus membayar aplikasi itu per satu aplikasi itu 2,5 juta. Jadi kalau satu BUMDes katakanlah ada 3-4 orang yang ingin memiliki itu ya tinggal dikali 2,5 juta. Belum lagi kalau mereka ingin mendapatkan satu pelatihan. Untuk pelatihan itu satu orang itu harus membayar 4,5 juta. Dengan catatan 4,5 juta itu 3 hari mereka di hotel dengan 2 malam begitu, dan juga dapat makan pagi, siang, malam, dan juga dengan tempat belajarnya begitu ya. Hanya mereka diminta membawa laptopnya begitu ya. Nah, hal demikiannya yang mengakibatkan agak sulit sekali bagi orang-orang di desa ini untuk belajar sesuatu yang itu diwajibkan dari pemerintah pusat untuk mereka melaporkan keadaan keuangan mereka ini. Nah, melalui JDU ini yang kita harapkan kita bisa membuat jadi lebih mudah, karena saya juga akan memberikan aplikasi itu juga gratis pada mereka semua, asalkan mereka itu terdaftar di JDU begitu ya. Sehingga dengan demikian di harapan saya mahasiswa itu akan cukup banyak, karena kalau kita punya sekarang ada 50.000 BUMDes, kalau satu BUMDes itu kira-kira ada 3 orang dan ditambah dengan pendampingnya kita 2 orang begitu, jadi 5 orang begitu. Nah, kalau 5 kali 50.000, nah itu sudah berapa banyak mahasiswanya di JDU begitu kan ya. Nah, saya kira apa yang ditarik oleh Pak Ali itu bisa tercapai, yang hanya kurang lebih sekitar 90 orang saja begitu. Ini dengan katakan lebih dari itu, nah saya kira JDU juga bisa berkembang dengan baik. Barangkali itu saja tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arianto Kadi. Memang dibutuhkan sekali. Seperti disampaikan tadi Bu Hetipa, kita sebelum izin operasional dan akreditasi dari Dikti keluar, kita akan menyelenggarakan kursus-kursus singkat. Ini terutama keuangan daerah. Keuangan daerah kita sudah 2 kali webinar ini mengenai bansos dan aplikasi keuangan daerah. Itu banyak sekali peminatnya. Dan kebetulan salah satu anggota kita, Pak Nur Rozuki, itu mempunyai jaringan perangkat desa seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Haryanto Kadi. Semoga yang ini kursus singkat aplikasi keuangan desa ini dapat kita laksanakan secepatnya. Apa ada tambahan dari Bang Muller, Pak Junaidi Burhan? Dari saya cukup, Kang Al. Cukup, oke. Pak Junaidi Burhan tadi beberapa kali chatting dengan saya, kirim WA, gangguan internet, jaringan di internet di kota Bogor itu kadang-kadang hujan kali, hujan. Hujan itu. Kalau begitu kita Bu Teti Kadi ada yang mau disampaikan? Kalau saya sih ingin menambahkan saja tadi, kalau misalnya memperkenalkan Bu Hetifah sebetulnya adalah Wakil Ketua Umum di Partai Golkar, Pak, yang membidangi bidang pendidikan. Nah, jadi kalau mengenai mahasiswa ataukah calon-calonnya sih mungkin tinggal pasang peluit 1 kali jalan aja kumpul tuh semua, Pak. Waduh, super. Kecemasan Pak Agus itu nggak perlu dikhawatirkan ya. Dan kami kan kalau di MPR, di DPR itu kan ada juga kaukus perempuan politik ya, itu pun juga semua lintas partai kami juga bergabung gitu. Jadi Bu Hetifah bisa menjadi komandan di sini sebetulnya dengan Pak Ajis nanti ya Bu ya.
Iya, siap. Sangat kita harapkan. Bu Ya, Teti ini selalu deh membesarkan hati kita ya. Terima kasih ya Bapak Kang Al semua, Kang Agus, Pak Anton juga, Pak Arianto, Ceteti, juga Pak Junaidi Burhan dan mungkin Pak Muller juga ya. Saya merasa sangat tersanjung ini, apalagi kalau Ceteti ini selalu apa ya, saya ini kan kadernya. Nah, jadi bayangkan kalau kadernya hebat, siapa yang bikin hebat itu? Cak Teti ini senior kita semua dan saya selalu bangga ya kalau bisa bekerja sama dan bersinergi dengan teman-teman semuanya. Mungkin ada beberapa hal yang saya ingin memberikan tanggapan ya. Pertama, tentunya saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa teman-teman di masa pandemi ini ternyata masih tetap menunjukkan semangat yang luar biasa, berkreasi, memiliki inovasi dan terobosan-terobosan untuk memecahkan salah satu masalah mendasar di dalam pendidikan kita, yaitu apa? Kesempatan. Kita tahu bahwa hanya 8% dari penduduk Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Salah satunya ya karena tadi cara kita memberikan pelayanan pendidikan masih sangat konvensional ya, harus membangun kampus, harus mempunyai ratusan staf dan lain-lain sehingga antara tadi sumber daya yang membutuhkan pelayanan pendidikan tinggi dengan pelayanan yang tersedia itu selalu ada gap yang begitu besar. Nah, jadi sebenarnya memang jika saat ini kan momentumnya sudah datang ya dengan adanya era revolusi industri berbasis digital ini tentunya kita juga harus menangkap peluang tersebut dan saya optimis ya bahwa inisiatif ini memang hadir pada saat yang tepat gitu. Namun tadi karena mungkin kecepatan kita berpikir gitu ya tidak secepat kesiapan juga mungkin unsur-unsur yang bisa mensupport ataupun memberikan legitimasi keberadaan suatu inisiatif kan Pak. Karena kita masih tetap memegang aturan-aturan tadi misalnya soal perizinan harus begini, akreditasi harus begini dan untuk sementara ini walaupun kita memiliki menteri yang jauh lebih memahami aspek-aspek seperti ini kan karena beliau punya background dari perusahaan yang memang berbasis digital juga gitu, tetapi mungkin birokrasi di bawahnya baik Dikti maupun nanti Ban PT dan lain-lain, tentu saja saya juga berharap sih ya nanti perizinan tidak terlalu sulit. Ini pun juga sedang tadi saya lakukan ya dengan Golkar Institute ya, kami juga kan harus mendapatkan izin juga, jadi saya mungkin bisa membayangkan apa yang sedang Bapak Ibu lakukan dengan JDU ini, dengan segala berkas ataupun pertemuan bahkan mungkin kita perlu meng-hire konsultan ya untuk memastikan bahwa pada saat yang tepat nanti kapan mau kita mulai diharapkan kita sudah bisa mendapatkan izin operasional itu. Jadi kira-kira kapan ya apakah mau tahun ini juga atau tahun depan mungkin timeline-nya perlu diperjelas juga tapi bagus ya sebelum ada perizinan itu kita bisa melakukan tadi kursus-kursus singkat. Itu menurut saya juga bagus dan itu strategi yang sama kami lakukan juga di Golkar Institute yang tadi saya ceritakan. Kita melatih dulu kursus 2 minggu untuk kepala daerah baru terpilih karena itu udah marketnya captive. Nah, jadi bagus seperti tadi Pak Arianto punya misalnya perangkat desa atau para pengurus BUMDes atau bahkan karena tadi ya karena konsep belajarnya itu tidak di kampus, justru kita punya ini seperti tadi kelompok perempuan CTT, justru aktivis-aktivis perempuan atau young moms yang masih punya anak kecil tapi masih ingin sekolah dan belajar tentang skill ataupun pengetahuan tertentu itu menjadi pasar sekarang kan, termasuk bagaimana metode mendidik. Jadi ibu-ibu rumah tangga juga jadi pengen belajar tentang ilmu pendidikan gitu karena dia kan jadi guru nih sekarang tapi tidak punya atau ingin belajar psikologi tiba-tiba kan keinginan belajar jadi tinggi sebenarnya di kalangan
ibu rumah tangga, itu juga captive market sebenarnya. Gitu. Jadi kita jangan bayangkan si mahasiswa ini harus si fresh graduate aja gitu. Karena kan ini kita prinsipnya jadi fleksibel dan bisa memegang jadi lifelong learning gitu kan. Lansia-lansia yang mungkin udah pada nggak boleh keluar rumah, tapi mereka kan pengen belajar. Harus tetap semangat gitu. Mungkin mereka juga masih mau belajar akuntansi atau mereka juga mungkin mau belajar hal-hal yang lebih praktis seperti tadi public speaking atau apa gitu ya. Bahasa mungkin mempelajari bahasa-bahasa tertentu. Itu akan sangat menarik untuk para lansia. Gitu yang jadi itu menjadi termasuk para penyandang disabilitas gitu ya atau mereka yang punya penyakit apa nih sekarang komorbid tertentu walaupun dia masih muda tapi dia nggak bakalan keluar. Kemudian juga mereka yang ada di pedalaman seperti tadi ya mungkin di daerah-daerah tertentu tapi sekarang internet tahun ini kan akan dibangun secara masif 60 triliun mungkin semua desa sekarang akan terakses internet. Tapi mereka juga belum berani untuk daftar ke kampus-kampus negeri seperti ya mungkin ke ITB atau Unpad atau kemana kan gitu ya. Jadi mungkin dimulainya dengan pendidikan-pendidikan yang nanti ditawarkan oleh JDU, aktivis atau misalnya atlet-atlet gitu, yang mereka juga masih pengen belajar, tapi mungkin mereka harus bagi waktunya ya, karena mereka juga harus latihan. Jadi mungkin kita perlu menemukan tadi siapa sih gitu. Masa sih 70 orang dari berbagai komponen ini kita nggak bisa tangkap gitu. Pasti bisa, hanya tadi harus bisa menemukan ceruk pasar yang mungkin sekarang belum terlayani tadi. Karena kita ingin memperluas layanan kita, berarti kita identifikasi siapa sih orang-orang yang memang selama ini kurang terlayani. Nah, tapi pendekatannya nanti seperti apa? Jadi teknik marketingannya juga mungkin beda. Harus dengan cara seperti apa gitu merekrutnya. Itu memang saya juga belum kepikir ya, tapi saya pikir ini menarik gitu apa yang Bapak-bapak sampaikan. Saya juga jadi apa ya, ya satu tantangan tersendiri nih untuk kita bisa apalagi kalau memang ini murah ya, relatif murah kan tadi. Jadi justru banyak orang-orang yang tadinya nggak terpikir bahwa mereka bisa belajar atau mengenyam pendidikan yang lebih serius di pendidikan tinggi, jadi bisa gitu. Nah, jadi mungkin tadi teknik apa untuk publik untuk marketing ke publiknya itu yang mungkin nanti harus lebih dalam lagi deh, lebih spesifik lagi. Nah, di sisi lain kan lulusan-lulusan pertama atau siapa yang mereka mengikuti kursus itu kan menjadi marketer juga ya, maksudnya nanti mereka yang akan dari mulut ke mulut biasanya sih hal seperti ini. Jadi kalau penambahan 30% itu bisa terjadi jika lulusan pertamanya juga jadi aktif gitu sebagai alumni, merekrut lagi orang gitu kan, karena kalau bagus pasti dia juga aku dapat segini tapi nilai tambah yang aku dapat banyak gitu dan itu pasti akan jadi satu cara untuk kita mendapatkan pasar berikutnya lah otomatis gitu. Kita mungkin bisa banyak belajar dari pengalaman Pak Anton tadi karena pengalamannya belajar dan juga mengajar di UT ya itu tadi saya sempat mau tanya juga tapi udah dijelaskan gitu. Oh, UT siap, Bu. ini. UT kan sebenarnya juga sama ya, dia melayani orang-orang yang mungkin selama ini sangat sulit ya bisa itu. Jadi sebenarnya ada aspek sosialnya loh di situ sebenarnya. Cuman memang ternyata UT, karena saya pernah waktu di Kowani CTT, saya bikin MOU dengan rektor UT. Saya waktu itu ketua bidang pendidikan di Kowani. Saya sekolahkan ibu-ibu yang senior-senior yang tadinya belum dapat sarjana, ibu-ibu Kowani aktivis-aktivis gitu yang sudah sepuh-sepuh tapi akhirnya mereka jadi ada yang S2 gitu loh, ada yang juga jadi S1. Itu bangga sekali gitu mereka. Ya tadi ibu-ibu rumah tangga itu atau aktivis-aktivis yang saya kira
istri-istri yang mungkin selama ini nggak sempat belajar gitu ya. Nah setelah anaknya gede-gede jadi pengen belajar lagi. Itu menarik sekali UT itu sebenarnya. Tapi ya tadi dari kekurangannya sekarang dan setelah masa pandemi ini kira-kira UT berubah nggak dia tuh? Karena memang di Indonesia kalau saya evaluasi dari hasil PJJ ini, kita memang belum biasa belajar dan guru-gurunya juga memang belum kompeten. Kurikulumnya belum disesuaikan. Jadi sebenarnya efektivitas belajar jarak jauh dari rumah itu hanya 30% kan sekarang. Makanya Mas Menteri cepat-cepat pengen tatap muka tadinya, karena dia khawatir sekali learning loss kita terlalu besar. Singkat kata kan sebenarnya kita nggak percaya bahwa sistem berbasis digital ini bisa efektif seperti halnya kalau kita tatap muka gitu. Nah di situ kita harus belajar, maksudnya bagaimana walaupun tidak sama tapi kita kan ada kelebihannya tapi juga jangan terlalu jauh kualitas lulusan kita gitu, karena misalnya berbasis digital tapi jadi lulusannya tuh kayaknya nggak berkualitas gitu, jangan sampai ada kesan seperti itu. Kok bisa seperti tadi open course Coursera gitu ya, dan itu kan kita juga bisa belajar dari mereka ya. Sekarang juga banyak kampus-kampus juga sudah membuka open online course yang masif begitu. Berarti sebenarnya kita bisa. Nah, nanti mungkin CTT bisa libatkan orang-orang kayak Pak Intan gitu, teman-teman yang dasarnya dari DKV, desain komunikasi virtual. Jadi waktu nanti menyusun kurikulum dan materi-materi pembelajarannya itu dibikin sedemikian rupa jadi menarik. Jadi jangan cuma kita tuh ngajar tapi lewat online gitu. Gurunya ceramah aja gitu. Karena banyak sekali sekarang pakai animasi, pakai apa kan gitu ya, macam-macam metode visualnya, film, kemudian video-video pendek gimana gitu. Jadi maksudnya digital itu bukan kita lewat Zoom aja gitu kan dosennya, maksudnya gitu. Jadi memang harus ada terobosan juga di dalam konten dan materinya. Nah, kita-kita yang udah senior ini mungkin udah nggak menguasai kan teknologi visualnya, tapi saya juga dari Kalimantan kirim CTT beberapa orang, saya suruh sekolah S2 di situ, dikasih beasiswa. Dan akhirnya mereka terus melatih kayak tadi, melatih guru-guru untuk bikin video pembelajaran gitu di Kalimantan Timur atau bikin apa gitu ya. Jadi guru-guru juga sekarang mulai akhirnya kreatif kan, membuat bukan cuma apa ya. Jadi jarak jauh tapi anak-anak tuh bosen gitu ngedengerin guru-guru ceramah lewat kayak gini. Jadi mungkin padahal kalau saya lihat banyak sekali ya kayak video untuk dari mulai ya maksudnya video kayak tutorial kan lebih menarik ya modelnya gitu. Dia dibikinnya tuh gimana gitu, bukan orang ceramah tapi gitu ya dengan kreativitas. Tapi itu sekarang nggak susah lah, kan kita banyak SDM-nya, nanti tinggal JDU juga manfaatkan aja. Itu teman-temannya CTT juga kok kayak Kang Intan. Dia kan Pak Eko ya, Kang Intan itu dia ketua Asosiasi Prodi DKV se-Indonesia, Teh. Jadi ada beberapa puluh perguruan tinggi yang punya jurusan DKV, dia tahu semua di seluruh Indonesia. Jadi bisa mahasiswanya pun banyak yang bisa dimanfaatin untuk membantu kita. Jadi saya intinya ya saya siap aja untuk mensupport gitu ya, apa nanti saya kurang tahu kalau saya posisi di DPR apakah saya boleh apa yang saya boleh atau nggak boleh ya, saya juga nggak tahu sih, maksudnya secara resmi kan kalau mungkin kita punya perusahaan secara langsung kan justru kita harus mundur ya, tapi kalau sebagai mungkin posisi memberi nasihat atau tadi itu mungkin saja tidak ada masalah selama tidak dianggap ada konflik interest gitu. Jadi saya tidak ada masalah, pokoknya mensupport gitu ya, baik nanti dalam proses perizinan, nanti saya juga bisa colek-colek teman-teman kelembagaan di Dikti atau bagaimana, nggak ada masalah dengan ataupun tanpa
apa namanya, posisi-posisi gitu Pak, tapi saya tetap support gitu, nanti dilihat aja mana yang lebih strategis ya. Kadang-kadang meletakkan orang-orang tertentu dari partai yang saat ini mungkin belum tentu malah strategis gitu kan. Yang penting pokoknya tujuannya tercapai gitu aja. Bahkan bukan cuma dalam hal jadi bukan, maksudnya apakah posisi formalnya yang penting atau dukungannya dalam berbagai hal gitu ya, pengalaman saya sebagai peneliti juga, atau jaringan saya di berbagai yang seperti tadi Ceteri sampaikan, tentu saja saya dengan sangat senang ya untuk bisa bersinergi dengan Bapak Ibu semuanya. Itu Pak. Mohon maaf kalau mungkin saya juga tidak terlalu sistematis memberikan tanggapan ataupun ini, jadi sifatnya mungkin brainstorming saja dulu dari apa yang saya dengar. Ya mudah-mudahan semua upayanya bisa dimudahkan dan semuanya lancar ya. Satu hal lagi Pak mungkin, karena tadi ya walaupun kita sebenarnya bisa di maya semuanya, tapi memang ada bagusnya sih kita punya satu tempat sekretariat atau apa gitu, karena tetap orang Indonesia itu trust-nya harus fisik gitu. Ya maksudnya apa, di mana kayak gitu. Jadi kalau sama sekali maya, orang tuh kayaknya masih gamang gitu. Tetap orang mau tahu kantornya tuh di mana, JDU gitu kan. Walaupun itu bukan kampus, ya kan? Bu, itu Bu, dia tetap ada perwakilannya di Harus seluruh ada Indonesia. ya. Nah, misalnya perwakilannya di mana gitu kan. Nanti kita bisa bekerja sama dengan mungkin tadi siapa ya komponen kita bekerja sama di daerah pasti bisa. Ya, itu aja sih. Jadi supaya kalau orang mau tanya atau misalnya orang mau ada elaborasi kan UT juga seperti itu ya. Kadang-kadang jadi ada juga apa Ada Bu. kesempatan tak nanya gitu. Orang kita belum terbiasa sih. gitu. Harus masih semi-semi gitu. Kalau di UT malah gini Bu Hetifah, dia kuliahnya fully online, tapi kalau akhir semester Ujian. biasanya yang offline Bu, artinya Offline ya, jadi kayak campur masih ya. ya diawasi gitu kan Bu, di suatu lokasi yang sudah disepakati. Cuman karena sekarang lagi pandemi Bu, saya sedikit jelaskan Bu Hetifah dan Bapak Ibu semua, yang karena saya juga masih jadi dosen di sana, konsep apa Bu, UAS yang biasanya kita selenggarakan 1 tahun 2 kali Bu, per semester 1 kali itu di lokasi yang biasa kita tentukan itu kita ganti dengan metode take home exam Bu. Artinya Iya. Bisa dikerjakan di rumah, tapi pakai ini enggak Pak? Karena kan kadang SM juga bisa sih sebenarnya dengan teknologi diatasi ya. Misalnya Zoom gitu ya Bu ya, maksudnya dilihat. enggak kayak sekarang kan kayak kita kalau tes misalnya IELTS atau misalnya GMAT gitu. Kan kita tetap di rumah berbasis komputer. Tapi ada orang yang ngawasin. Terus orang itu tetap nungguin pas kita ini, terus ada mungkin cek kamera, ada barang apa, gimana gitu loh. Karena kan sebenarnya ini masalah kepercayaan ya, kalau ujian atau apa gimana. Makanya kita juga berkembang kok, masih dinamis kayak gini-gini tuh kan harusnya bisa diatasi ya. Seperti ujian masuk perguruan tinggi atau apa kan kita masih gitu loh Pak. Maksudnya tuh orang tuh percaya nggak percaya kalau digital. Maksudnya berbasis digital sepenuhnya. UT sementara ini masih dibatasi dengan mungkin waktunya kali ya Bu ya. Jadi maksudnya kita membatasi mahasiswa supaya jangan berbuat curang itu dengan waktu ya. Iya. Ada berbagai cara. Iya. Oke. Banyak dan waktunya itu kita persempit Bu. Jadi mohon maaf kalau dia mau nyontek gitu ya Bu. Artinya nggak sempet ya. Informasinya gini Bu Tifah, bahwa di UT itu UASnya adalah soal pilihan ganda Bu. Jadi sebenarnya iya. bisa istilahnya kita kayak anak sekolahan lah Bu, bisa asal pilih kan Bu. Dan kita nggak pakai MPTN yang kalau bener +4 salah -1 enggak Bu. Jadi ya udah kalau bener ya bener, kalau salah ya nembak aja lah gitu kan gitu Bu. Cuman ya sementara kan karena kita pandemi ya sementara masih pakai ujian take home exam Bu. Tapi nanti kalau nanti setelah balik lagi normal ya biasanya kita ujian UAS itu di lokasi tertentu dengan ada pengawas dari UT Jakarta maupun dari UT perwakilannya gitu kan Bu.
Nah, tapi Iya. memang kalau ya itulah Bu, kalau saya lihat di JDU apabila sistem itu akan dipakai gitu ya, menurut saya ya kita kan nggak bisa 100% kita samakan dengan UT Bu. Jadi konsep Mm-mm. JDU ini sebenarnya kan mempermudah mahasiswa yang agak kesulitan juga gitu dengan yang dilakukan oleh UT gitu kan. Jadi sebenarnya ya penilaiannya sih sebenarnya bisa juga kata Bu Hetifah tadi Bu, bahwa ya kalau mau digital ujian nggak ada yang ngawasi, atau mungkin apa namanya Bu, ketika dia UAS ya istilahnya seperti kita seperti saat ini ya Bu ya. Jadi Mm-mm. Zoom gitu kan Bu, ada Iya, istilahnya tuh ada iya, semacam kamera gitu ya Bu heeh, ya. iya, Kalau dia kurang dia ketahuan gitu kan iya, Bu. iya, iya Nah, betul. Kan kalau disuruh saya kamera kamu diginiin menghadap ke sini. Sebenarnya bisa sih. Oh, bisa juga gitu bisa. kan. Tapi intinya kalau metode itu kan berkembang, artinya Iya. ya bisa kita mungkin Kalau itu bisa lah teknisnya nanti di ini kan, maksudnya bukan halangan lah untuk kita juga nanti ya, belajar aja dari pengalaman karena tadi UT Universitas Terbuka maupun perguruan tinggi. Kalau yang sudah di Indonesia ada nggak sih seperti JDU ini? Sudah ada belum? Selain UT ya? Ya, yang pernah diresmikan oleh Bapak Wafres itu ada Universitas Cyber Asia, miliknya Yayasan Memajukan Umat Universitas Nasional. Tapi kelihatannya nggak begitu berjalan. Dia sudah diresmikan, kemudian ada pengumuman penerimaan mahasiswa, lebih lanjut websitenya nggak bisa diakses. Tapi coba aja kalau ada temen bisa kepo-kepoin masalahnya apa, ya kan? Betul. Supaya kita juga belajar dari pengalaman orang gitu. Mungkin dia juga menghadapi problem apa misalnya tadi. Jadi kita dalami aja. Kok bisa Betul, sampai betul. nggak jalan? Iya, iya, betul. Menarik betul juga. Terima Dan kasih banyak Ibu iya Hetifah. Pak, kebetulan Arahannya sangat satu hal membangun ya. semangat. Kebetulan saya Ketulusan juga Ibu. ini Pak, saya adalah ketua dari baru dikukuhkan oleh Pak Heru Dewanto, ketua PII. Jadi saya adalah ketua Forum Perempuan Insinyur yang juga nanti mungkin kita punya jaringan-jaringan yang saya sebetulnya sangat tertarik gitu untuk pemanfaatan teknologi ini gimana supaya bisa membantu masyarakat-masyarakat yang mungkin termarginalkan termasuk perempuan gitu ya, supaya jadi saya kira nanti mungkin kita masih bisa melanjutkan proses tukar pikiran ini ya dengan kapasitas saya yang lainnya atau dengan teman-teman saya yang lainnya juga. Atau mungkin kita tadi mencoba beberapa jenis course singkat yang lain yang bisa dikembangkan selain soal keuangan desa tadi. Misalnya sekarang juga kan lagi booming desa wisata. Desa wisata juga banyak hal yang dari mulai soal manajemennya, berbagai hal ya, marketing pemasarannya, atau mungkin bagaimana ya mungkin itu satu ilmu atau konten baru, tapi hampir semua desa juga jadi pengen mengembangkan potensi wisata desanya, karena kita udah banyak yang nggak bisa wisata ke luar negeri, akhirnya desa wisata kan merebak. Yang tadi Bu Teti ini, terus bagaimana, nah mungkin ilmu-ilmu baru begini tuh praktis, tapi orang nggak kan kalau harus ke sekolah tinggi pariwisata terbatas sekali siswanya, seperti NHI itu kan, ini kan bisa gitu ya. Jadi untuk kursus singkat aja kepada para pengelola atau aktivis-aktivis yang ingin mengembangkan wisata di tingkat desa misalnya. Nah itu yang mungkin kita temukan potensi-potensi seperti ini. Semangat ya semuanya Bapak Ibu, Cek. Terima kasih banyak Bu Hetifah, boleh bertanya Bu?
Oh, silakan kalau ada. Mohon maaf saya tadi Daerah. terlambat bergabung. Mungkin Bu Hetifah telah menjelaskan tentang Golkar Institute ya. Oh iya. Kalau Golkar Institute itu konsepnya sendiri seperti apa, Bu? Jadi kalau Golkar Institute sebenarnya kita sebenarnya itu semacam mungkin Bapak pernah mendengar Lee Kuan Yew Public Policy. Ya. Saya kan dulu S2-nya di sana, di Singapura. Ya. Nah, jadi kami ingin persis meniru. Nah, jadi sekarang kami melibatkan juga beberapa orang dari LQY Public Policy School ini untuk mendevelop Golkar Institute. Nah, maksudnya tuh supaya para pemimpin, jadi ini dari Golkar untuk bangsa lah. Kita ingin pemimpin-pemimpin khususnya kepala daerah, anggota DPR, DPRD, aktivis partai itu punya satu kompetensi di bidang public policy dan ya kebijakan publik dan tata pemerintahannya gitu. Jadi kita udah bikin kurikulumnya dan kita sedang mengurus izinnya kalau untuk yang S2 ini. Karena sempat kan, biasa kan selalu ada ini. Kenapa ada nama Golkarnya? Berarti ini padahal prinsip pendidikan tinggi itu harus terbuka, tidak partisan. Padahal kita yayasan ini. Jadi akhirnya Golkar kan membentuk yayasan. Yayasan Golkar Institute gitu. Jadi bukan punyanya partai, tapi tentu saja sejarahnya sebenarnya memang ini minimal kader-kader Golkar itu harus dididik di sini. Tapi bukan pengkaderan seperti pendidikan tentang kegolkaran gitu, bukan. Isinya tuh adalah ilmu-ilmu terkait ekonomi, politik, dan leadership. Intinya sih 3 itu. Jadi kalau saya melihat ini yang sebelumnya itu PDI juga bikin sekolah partai. Ya, kayak sekolah partai. Kalau PDI kan sekolah partai untuk kadernya. Kalau ini kita kan boleh saja orang luar sekolah di sini juga. Dan dia bisa mendapat keuntungan kalau sekolah S2-nya di sini. Karena dia langsung dapat network kan. Sekarang kita juga model pendidikannya kan banyak exercise. Misalnya untuk kepala daerah, tadinya nih kalau nggak pandemi, kalau 3 minggu kursus singkat, seminggu ilmu-ilmu teorinya kan, seminggu kita bawa ke Singapura, belajar dari pengalaman Singapura, kemudian seminggu tuh misalnya ketemu Menteri Keuangan, ketemu Menteri Perindustrian, ketemu ini gitu, jadi beda gitu. Tapi untuk saat ini kita yang pertama kali fokusnya kepada kepala daerah yang baru terpilih yang muda-muda. Yang muda-muda dan belum berpengalaman gitu, Pak. Yang masih punya fresh gitu. Fresh. Tapi ini lebih ini sih Pak, beda dengan pengkaderan partai. Karena kalau pengkaderan partai kita juga punya pelatihan-pelatihan kayak pendidikan politik. Kalau ini tuh jadi seperti tadi kalau Bapak kebijakan publik di prodi Bapak gitu. Oke, siap. Ini karena kalau begitu itu modelnya model seperti Diklat Pim Nyalan atau seperti Lemhanasnya. Ya harus, sama itu, mirip gitu, mirip Lemhanas. Tapi kalau ini teori-teori terbaru tentang governance. Kalau LAN kan atau mungkin gabungan ya, karena kalau Lemhanas tuh lebih banyak ke aspek ideologi dan sebagainya ya. Jadi memang materinya agak sedikit berbeda, tapi kira-kira seperti itu juga, hanya ini bergelar. Kan nanti S2. Satu prodi tersendiri, kayak MPP gitu, dapat gelarnya. Jadi ya istilah namanya Golkar Institute itu ini rada ini juga ya Bu, bikin bertanya-tanya seperti saya. Karena kami LIPI kan menyebutnya sebagai Indonesian Sign of Institute. Iya, sama betul. Institutnya begitu. Iya, betul. Dan sebenarnya kalau di dikti itu ada ini sendiri sih, nama institut, universitas, sekolah tinggi itu dia ada maknanya ya. Sebenarnya gitu. Tapi
Ini kita sekarang sudah melakukan ya negosiasi lah macam-macam. Kita pengennya begitu. Mudah-mudahan jalan gitu. Rasanya sih ini luar biasa sekali, responnya sangat positif. Jadi terobosan seperti ini ya termasuk JDU juga saya pikir kita harus high profile. Kalau pengalaman kayak Golkar Institute yang membuat kita high profile, ya tadi kita langsung kerjasama dengan misalnya dengan orang-orang dari beberapa orang dari luar gitu kan, untuk memberikan kita input-input dan tentu saja tadi harus ada konsistensi juga ya di dalam persiapannya lumayan intensif ya, samalah dengan Bapak Ibu sekalian juga seperti ini. Jadi saya punya empati ya. Nggak mudah gitu merintis hal-hal yang baru seperti ini. Tapi ini menjadi legacy kalau Bapak berhasil, Ibu berhasil kan, mudah-mudahan bisa membantu banyak sekali orang-orang yang memang selama ini mendambakan gitu ya satu pendidikan yang berkualitas tapi murah, terjangkau. Insya Sukses Allah, ya. Bu. Ya. Pertanyaan terakhir Bu Hetifah. Silakan. Ini jadi kayak tanya ini Mumpung aja. ketemu ya, nggak apa-apa. Kalau yang tadi Golkar Institute itu memang ini konsepnya itu offline bukan online. Jadi sebenarnya kita kalau setting kampusnya tuh jadi kan offline, tapi kita sediakan cukup modern ya, jadi seperti layar LCD yang bisa. Jadi sebenarnya tuh arahnya nanti sebenarnya seperti hybrid begitu, gitu. Jadi dimungkinkan kan kita dapat dosen-dosen, tapi nanti lewat layar gitu, walaupun si siswanya. Nah itu karena kalau full itu kayaknya kita belum berani tuh mau full. Padahal iya full online tuh belum berani. Mungkin ini karena baru pertama kali, tapi saya juga punya ide seperti itu karena kan kita di Golkar ada di seluruh Indonesia. Ya. Kalau kita bikin satu kuliah umum terus semua orang bisa mengakses, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Bapak kan dengan online ini sebenarnya muridnya tidak dibatasi. Ya, nggak harus 7.000 juga bisa gitu kan. Ya, kadang kan nggak dibatasi ruang. Nah justru itu kita sebenarnya kalau bisa nanti, tapi memang termasuk ya kita belum terbiasa aja dengan online ini, makanya belum berani full online. Oke, jadi harus siap move on gitu ya, Bu Hetifah, saya pikir tapi kita udah siapkan Pak. Jadi nanti juga model kelas kita ya berbeda sekali gitu, karena saya yakin ke depannya juga akan banyak hybrid, akan banyak begitu. Jadi ini sebagai sharing saja Bu Dr. Hetifah, saya itu ikut program mini magister namanya PMM. Itu yang mengadakan itu Dr. Rian Nugroho, ahli kebijakan publik gitu, yang beliau dulu pernah membantu dari zaman Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY sampai Pak Jokowi ya. Menarik. Tapi beliau bikinnya acaranya bukan 1 semester tapi setahun. Dari bulan September sampai bulan Juli yang tahun ini, dan tiap pekan itu kita kuliahnya lewat Zoom, itu 2 jam setiap hari Kamis sama hari Jumat. Oke, menarik juga ya. Jadi beliau pengalaman beliau itu beliau tularkan kepada kita semua. Itu ada yang daftar 400 orang. Wow. Tapi sekarang yang masih istiqomah itu tinggal 120-an orang. Oke. Berarti bagus ya. Tapi itu nanti dikasih sertifikat di akhir sesi di bulan Juli nanti. Tapi dengan persyaratan para peserta harus bisa menghasilkan paper karya tulis ilmiah dan terbit di jurnal. Dan itu sebagai bukti bahwa dia memang sudah berkompeten sebagai ini magister ya istilahnya ya. Ini magister ya. Jadi mungkin ini nanti bisa ditiru juga di Golkar Institute atau menarik ya. Di JDU ya. Jadi kan saya bilang sebenarnya yang diperlukan itu bukan ijazahnya. Iya betul. Jadi sertifikat kompetensi. Betul. Terus juga jaringan. Kalau tadi Golkar kita sangat yakin orang mau karena dengan dia ikut ini dia dapatkan sesuatu juga. Jadi
ijazah tuh sebenarnya bukan sesuatu yang sangat ini ya, bukan satu-satunya tujuan sih kalau sekarang, zaman sekarang ya kan. Jadi seperti tadi saya lihat banyak kan kaum-kaum yang membutuhkan pendidikan, nanti JDU beri pelayanan karena dia nanti mendapat nilai tambah tertentu yang mungkin dia tidak bisa dapat di tempat lain. Nah ini yang mungkin harus kita ciptakan insentif-insentif tambahannya apa gitu. Seperti tadi jaringan atau kesempatan apa gitu kan ya yang Ya, betul. kita kreatif nanti ciptakan. Ya luar biasa. Siap, terima kasih Bu Hetifah. Kalau ada lowongan boleh lah Bu ikut ngelamar juga. Iya benar. Kita sekarang dibantu kalau dari sini ada Pak Sofyan Effendi sama Pak Eko Prasojo untuk persiapannya. Tapi dosen-dosen gitu ya dari berbagai ini menarik lah. Saya nanti pikir pastilah kalau di semua daerah ya jadi butuh banyak support nih. Mohon doanya juga ya. Jadi sama-sama kita bisa bertukar pengalaman tentang proses. Satu lagi usulan ini Bu Hetifah, mumpung untuk ini bukan hanya untuk Bu Hetifah di Golkar Institute ya, tapi juga untuk JDU ini Pak Al. Jadi yang ini kalau kuliah umum dengan dosen-dosen hebat itu sekarang oke lah, semua orang bisa itu karena memang banyak sekali materi-materi dari para dosen hebat di internasional. Tetapi adalah yang lebih berat itu adalah ketika itu ya memahamkan isi dari kuliah itu kan sebenarnya kalau Mas Anton dan kawan-kawan kan kita perlu tadi ya dengan workshop namanya ya. Jadi workshop itu adalah mempraktekkan dari ilmu yang diperoleh dengan mentoring gitu ya, kayak mentoring. Ya, mentoring. Gitu. Nah, ini kalau di kami di challenge sama Prof. Rian Nugroho adalah oke, kalian sudah dapat teori dari saya paling nggak 1 semester. Sekarang coba lihat sekeliling Anda, tempat tinggal Anda, ada pemerintah daerah, ada anggota legislatif dan sebagainya. Mereka punya masalah. Nah, karena ini kan namanya PMM, program ini magister kebijakan publik namanya Bu, public policy. Nah, coba kalian temukan dan kalian kasih masukan kepada si policy maker itu dan nanti silakan tuliskan. Nah, ini itu yang dibimbing oleh beliau adalah tadi menemukan masalah, kemudian memberikan advice kebijakannya dan nanti ada feedback dan itu nanti dituliskan. Nah, ini kan nggak bisa satu orang, bisa sampai ribuan orang gitu kan. Nah, satu orang betul. Itu paling bisa memberikan mentoring ya paling 5 sampai 10 orang. Nah, ini yang mungkin yang perlu lebih banyak lagi SDM karena betul. Bisa sih banyak nanti volunteer Pak kalau untuk JDU ya, misalnya tadi kerjasama dengan satu organisasi apa gitu. Kita harus kreatif menggunakan. Kalau di Golkar Institute kita juga memberikan pelayanan kepada si alumni ini, misalnya kepala daerah tadi kan ada 30 orang nih. Itu kita dampingi membuat plan 100 hari pemerintahan dia ini. Terus kemudian ya kita dampingi, kita berikan kayak semacam advisory grupnya kita bentuk untuk mendampingi mereka. Jadi sebenarnya juga kita senang karena mereka nanti akan jadi kepala daerah yang bisa lebih inovatif gitu kan. Bukan cuman belajar sekolahnya tapi juga dia nanti yakin nih apa yang direncanakan atau diperoleh dari teorinya itu dilaksanakan. Jadi memang pendekatannya beda banget kan ya, lain gitu sama. Nah saya juga yakin JDU juga harus seperti itu. Jadi bukan ininya ya apa, jadi mungkin orang termotivasi sesuatu, kemudian bisa saling membantu. Itu juga bagus kalau antara sesama siswa terjadi networking antar mereka, terus bisa meng-create satu inisiatif bersama gitu. Terus ya, jadi mungkin pendekatannya semi-semi ada aktivis, ada fasilitator, ada pendamping gitu ya. Jadi beda bukan dosen. Betul. Nah, inilah yang mungkin menarik juga untuk kita bahas nanti ya. Pasti kan kita banyak kesempatan untuk mendalami misalnya ketika Pak Haryanto mau menceritakan program kursus singkatnya seperti apa, nanti kita bisa saling kita berikan masukan lagi gimana supaya lebih menarik dan lebih implementatif di lapangannya. Kalau kami biasa menyebut itu ALP itu. Ya. Apa itu? Action Learning Program. Learning Program. Oke, ya. Oke, siap. Ya. Lanjutkan Bu.
Ya kayaknya kita udah satu jalan ya, maksudnya udah sejalan pikirannya. Siap. Mudah-mudahan bisa terus sinergi ya. Amin. Saya prinsipnya juga selalu siap untuk bertukar pikiran kapanpun nanti ada rencana ketemu lagi, kita bisa lanjutkan diskusinya. Siap. Terima kasih banyak Bu Hetifah. Sangat membanggakan. Senang sekali. Saya senang sekali bisa kenal dan mudah-mudahan ya punya keep in touch ya. Iya, iya. Bisa Bu Hetifah bisa membantu kita secara informal, kalau mau formal bisa juga. Iya Pak, nanti Sangat kita WA-an fleksibel. Pak. Iya, nanti saya minta nomor Bapak dari Pak Arianto atau Bu Siap, Putri. siap. Ya. Kadang-kadang sih saya juga slow response Pak kalau lagi rapat, kadang nggak selalu bisa aktif WA-an gitu, tapi insya Allah walau delay pasti dibales. Dipahamin Bu. Dimengerti. Ya. Kalau Iya, di Medan mau info ya Bu. Iya Kalau jadi ke dong, Mas Anton. Medan, kalau jadi ke Medan siap Iya, kami. saya ada rencana ke Medan, salah satu daerah yang mau dikunjungi oleh kami dalam waktu dekat untuk kalau nggak salah bukan soal pariwisata ya, apa soal karena kan Toba nih lagi salah satu yang Ya. Oh iya, siap, Bu. Kalau belum mencicipi durian Medan, belum ke Medan tuh, Kang Anton. bener deh. Siap, Bang Muller. Kami dampingin nanti Bu Hetifah, mau duren ucok, mau duren apa aja boleh. Ucok, mantap. Aduh bener-bener enak banget. Semuanya banyak Di sekarang sini, Bang Muller. Ada di Bu, Bandung ada lagi nggak ada duren, nggak ada apa-apa, paling rambutan. Oh, siap Bu Hetifah. Ini yang lagi di Bandung siapa? Nggak ada ya, Bogor, Depok. Waduh. Bogor, Depok, di Bandung. Medan. Aduh, cuman Kita saya berdua ada- Bu Teti Kadi nih. Ada Purwakarta kita ada anggota Oh kita iya di Purwakarta ya. Pak Al, Ya. mungkin dari Pak Aji Samsudin kelihatannya ada miskom. Beliau itu menugaskan Kabak Pol Hukamnya dari DPR, tetapi barusan saya tanya kepada Pak Kabak ini rupanya diserahkan kepada ajudannya Pak Aji Samsudin. Nah, rupanya informasi ini hari ini akan ada virtual, tidak sampai kelihatannya. Jadi mungkin next pertemuan nanti bisa saya sampaikan lagi kepada Pak Ajis, karena yang penting adalah Pak Ajis memahami apa yang menjadikan. Terima kasih banyak Bu Teti. Baik. Kita siap saja, kapan saja Ibu Pak Aziz Samsudin siap. Kita selalu siap. Dengan Bu Hetifah maksudnya Bu, jadi nanti boleh nanti saya temenin Bang Aji. Gitu ya, di penasehat ya. Oke. Saya Siap. penyambung saja. Makasih Bapak, pamit dulu ya Ibu. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ibu Hetifah. Bagus Pak Anton. Semangat ya. Ya. Pak Anton, Pak, makasih banyak. Ya, terima kasih banyak Ibu Teti Kadi. Ya, Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, makasih Pak Al. Yo, silakan Pak Anton, terima kasih banyak. Pak Haryanto. Pak Muller jangan lupa ya, yang saya minta yang hasil riset tentang itu Saya karakter. udah kirim ke Kang Al tadi. Oh, udah, oke, siap. Dari WA nanti saya teruskan, Pak Agus. Thank you. Siap. Thank you, makasih. Ya. Terima kasih Pak Anton. Duren Medannya super itu. Surat udah nyampe ya Kang Al ya? Surat kuasa udah nyampe ya? Sudah. Siap, makasih. Sudah sampai Al. semua. Luar biasa Pak Anton nih. Yang belum sampai untuk saya Ibu Umi, yang Pak Agus sampai kemarin kayaknya yang Pak Agus datang kemarin atau pagi tadi lupa saya. Alhamdulillah. Mau ke itunya kapan? Ke pengacaranya? Mau ke pengacara kapan? Ke notaris? Ke notaris minggu depannya Senin, Selasa, Rabu potensinya cukup bagus kecuali mereka sibuk. Kita sudah hampir siap, surat kuasa tinggal dari saya 1 orang lagi, dari Pak Muller itu beberapa orang lagi.
Haryanto tadi udah tinggal Purwoko sama Pak Nur. Sudah siap semua. Ada perbaikan juga, itu banyak perbaikan di akta notarisnya karena kita itu besar sekali itu. Ya, jadi agak berbeda dengan yayasan yang lain. Yayasan kita itu sangat besar, 20 orang kan anggotanya. Jadi agak kerepotan juga mereka editing. Iya, itu kalau saya sih Pak Al, apa itu akte notaris itu sebenarnya kan formalitas lah ya. Kalau bisa dipermudah, mah dipermudah saja. Karena kan itu hanya memang bentuk pengakuan negara bahwa kita ada membentuk suatu perkumpulan gitu. Iya. Kalau Pak Al sudah mau serius gitu ya memang ini kedua belah pihak jadi repot memang. Pak Al jadi repot, mereka juga repot juga. Iya, notarisnya juga ketinggalan teknologi, harus tanda Jadi, tangan basah. Dari notarisnya itu memang menghendaki ada beberapa misalnya soal kegiatan pendidikan. Nah itu ketat tuh orang Humkam itu ketat. Jadi kalau tidak ada di tabel ditolak itu. Maksudnya? Kegiatan pendidikan. Jadi kita baru tahu. Jadi rupanya kegiatan pendidikan itu tidak hanya mengutarakan maksud, tetapi sudah ada kode-kode, sudah ada ada tabel lah. Nah katanya menceng dari yang dibuat oleh Kemenkumham itu ditolak. Oh, karena yayasan kita memang yayasan untuk pendidikan begitu. Tapi kita udah respon. Kita udah respon. Oh, udah clear. Ya itu yang saya maksud tadi perkumpulannya di bidang apa itu yang menentukan ini kan. Jadi termasuk berapa orang itu sebenarnya yang saya dulu juga sama Pak itu siapa namanya Tovan Aulani namanya ya Pak. Iya. Yang